Lilin Advent yang ketiga, Joy. Hari ini kita menyalakan lilin Advent yang ketiga yang bermakna joy atau sukacita. Sukacita adalah respon kita kepada Tuhan karena kasih dan kebaikannya yang diberikan kepada kita. Ketika berita Natal pertama disampaikan oleh para malaikat, gembala-gembala di padang bersukacita. Ketika gembala di padang menyampaikan berita dari malaikat kepada orang-orang di sekitarnya, mereka pun bersukacita. Berita kelahiran Yesus Kristus mendatangkan sukacita. Hari ini kita pun bersukacita, bahkan sukacita kita begitu lengkap, karena pada hari ini dalam Advent ketiga, gereja kita berulang tahun yang ke-6. Yang menandakan pemeliharaan Tuhan atas gerejanya begitu sempurna. Mari kita bertekad, jika Tuhan tidak membimbing kami, kami tidak dapat melangkah. Kami baru mau melangkah jika Tuhan membimbing kami. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita datang, kita bangkit berdiri. Panggilan ibadah pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 95 ayat 6 sampai 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya, kawanan domba tuntunan tangannya. Hari ini gereja kita merayakan hari jadi yang ke-6. Ini adalah suatu perjalanan iman dan langkah rohani yang Tuhan Yesus anugerahkan bagi kita semua. Dari masa pandemi hingga saat ini, Tuhan Yesus senantiasa menuntun gereja kita dengan kasih dan penyertaan-Nya. Mari saudara, dengan hati penuh syukur, kita bersama-sama memuji nama Tuhan kita. Bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. I will give thanks to Thee. I will give thanks to Thee, O Lord, among the people. I will sing praises to Thee among the nations. For Thy steadfast love is great, is great to the heavens, and Thy faithfulness to the clouds. Be exalted, O God. Be exalted, O God, above the
Mari kita masuk ke dalam doa pembukaan. Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini kami datang dengan hati penuh syukur. Engkau telah membawa gereja kami, gereja GKY GLC, sampai pada usia ke-6. Semua ini bukan karena kekuatan kami, tetapi karena anugerah, kasih, dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti. Kami bersyukur untuk setiap langkah yang Engkau pimpin, baik di masa senang maupun pada masa sulit. Bahkan ketika kami melewati pandemi dan berbagai tantangan, Engkau tetap setia memelihara dan meneguhkan gereja-Mu. Pada ibadah syukur ini Bapa, kami mau menyerahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin hati kami untuk menyembah dengan sungguh-sungguh dan mengarahkan hati kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kuduskan tempat ini, umat-Mu, pelayanan-Mu, dan firman-Mu yang akan kami dengarkan. Jadikan ibadah ini menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini adalah saatnya untuk kita bersukacita dan bersorak. Karena Dia, Tuhan Raja yang begitu besar. Dialah sumber kekuatan dan kemenangan kita. Mari sama-sama pada pagi hari ini kita mau bersorak memuji Allah kita, Raja Maha Besar. Dengan bertepuk tangan, mari kita naikkan pujian ini. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan yang pria, Raja Maha Besar. Mari wanita, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Besar. Saat ini kita mau menaikkan Mazmur bertanggapan. Diambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Ayat yang ganjil akan saya bacakan. Jemaat sekalian silakan membacakan ayat yang genap dan ayat ke-10 kita akan bacakan bersama-sama. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah.
Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Jemaat sekalian, seringkali kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang penuh kelemahan, kegagalan. Bahkan kita seringkali merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Dia dengan kasih-Nya begitu setia. Ia selalu menunggu kita, menyambut kita. Dia selalu membuka tangannya agar kita boleh datang ke hadapannya dan kita boleh dipulihkan karena kasih-Nya yang begitu besar. Mari saat ini dengan hati hancur kita datang ke hadapan Tuhan dan kita katakan, Tuhan terima kasih karena sebenarnya aku adalah orang yang sungguh tidak layak di hadapan-Mu. Sebenarnya ku tak layak, namun ku diberi darah-Mu dan Engkau memanggil daku. Kini ku datang padamu Tuhan. Kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdosa. Mari kita bangkit berdiri jemaat sekalian. Hanya darah-Mu basuhku ya domba Allahku datang. Dengan segala kerendahan hati, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam doa kita. Firman Tuhan berkata, sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Di waktu yang teduh dan tenang ini, di dalam undangan kasih Tuhan yang besar, mari kita bersama-sama dengan segala kerendahan hati datang mengakui setiap dosa kita di dalam doa pribadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mengasihi gereja-Mu. Saat ini Tuhan, sungguh kami bersyukur ada waktu bagi kami di dalam perkenanan kasih-Mu yang besar. Di dalam undangan anugerah-Mu yang besar bagi kami,
Di tengah-tengah ibadah kami ini ada waktu bagi kami untuk datang merendahkan hati kami, memohon belas kasihan Tuhan atas segala dosa, pelanggaran dan kelemahan kami. Yang sungguh nyata Tuhan, dan tak ada tempat kami untuk bersembunyi di hadapan-Mu. Setelah sekian lama Tuhan kami mengikut Engkau, dan menyebut Engkau, mengakui Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Bagi kami janji-Mu sangat jelas, penyertaan-Mu sangat jelas, pimpinan-Mu sungguh nyata di dalam setiap kehidupan kami. Akan tetapi Tuhan, jika kami melihat kepada diri kami masing-masing, sungguh Tuhan, banyak hal yang tidak kami kerjakan di dalam hidup kami, dari semua pengakuan dari mulut kami, yang keluar dari mulut kami sendiri ya Tuhan. Justru Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami banyak hal kami mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Kami tidak benar-benar Tuhan bersandar kepada firman-Mu. Kami tidak sungguh Tuhan peka kepada kehadiran Roh Kudus yang memimpin, menuntun kami, mengarahkan, mengajar kami Tuhan. Sehingga Tuhan, segala sesuatu yang kami kerjakan sering sekali berpusat kepada diri kami, keinginan kami, kemauan kami. Bahkan mungkin Tuhan, ketika kami datang menyembah Engkau, hanya karena ada kebutuhan pribadi kami saja. Bukan karena kesungguhan kami memandang Engkau, Allah yang besar, yang berdaulat atas kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kehidupan kami sering sekali sangat menyedihkan, karena kami sering mengandalkan kekuatan kami. Dan kami gagal Tuhan di hadapan-Mu. Lalu kami Tuhan bertanya kepada Engkau, di mana pimpinan-Mu, di mana kehadiran-Mu Tuhan. Padahal kami sendiri yang tidak peka, yang tidak taat, yang tidak bertekun kepada pimpinan kasih Tuhan. Kepada firman yang telah menegur kami, kepada firman yang telah mengingatkan kami, kepada firman yang sudah mengarahkan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi di waktu yang teduh ini, di dalam anugerah-Mu yang besar, bagi seluruh kami Tuhan, kami bersama-sama memohon belas kasihan-Mu. Ya anak domba Allah yang telah mati bagi kami, ampunilah kami, agar kami pulih, agar kami kuat untuk terus berjalan di tengah-tengah dunia ini, dan boleh memandang kembali kepada Engkau, sehingga kami dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengampunan kami berdoa. Amin. Janji pengampunan dosa bagi kita hari ini dari 1 Petrus 2 ayat 24, demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Hanya karena darah Yesus dosa kita dihapus, hanya karena darah Yesus kita diselamatkan. Dengan sukacita kita nyanyikan pujian ini. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Dosa kita diampuni Tuhan, layak kita bersuka untuk itu. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Tutur dan perbuatanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosa.
Sebagai umat tebusan Tuhan, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita, surut dengan pengakuan iman rasuli yang dibacakan gereja sepanjang abad dan tempat, dengan suatu pengakuan iman yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Seluruh jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh adalah waktu yang baik Tuhan berikan bagi kita untuk disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkannya, maka kita akan diberkati oleh persembahan pujian dari Kuceng dengan Ibu Herlin Pirena. Kami persilakan. Kan 我的手，我的主啊，请你莫离开我。这条路我快行，我需要你来作伴。看我的手。我的主啊，请你莫离开我。有时我会惊，有时毋知安怎行，有时敢若听袂着你的声。看我的手，请你甲我作伴。予我的脚步稳又定，行到你的门前，听着你的声，甲我讲，入来我会行。Tidak mungkin kita bisa berjalan sendiri tanpa tuntunan dan penyertaan Tuhan di perjalanan hidup ini. Mari jemaat, kita berseru, kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan menuntun langkah kita, menyertai di dalam perjalanan kita menuju ke surga. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Oh Tuhanku, tuntun daku, jangan kau tinggalkanku. Ku tempuh jalan ini, ku perlu kau sertaku. Oh Tuhanku, tuntun daku, jangan kau tinggalkanku.
Kala ku takut dan bimbang langkahku, tiada dengar akan suaramu. Tuntunlah ku, Tuhan sertai daku, teguhkanlah langkah kakiku. Datang padamu, dengar suaramu, masuklah engkau anakku, tuntunlah ku, tuntunlah ku, Tuhan sertai daku, teguhkanlah langkah kakiku. Datang padamu, dengar suaramu, masuklah engkau anakku. Datang padamu, datang padamu, dengar suaramu, masuklah engkau anakku. Shalom saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini boleh berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini juga adalah hari ulang tahun ke-6 GKY Green Lake City. Saya mewakili GKY Puri Indah mengucapkan selamat kepada saudara sekalian. Ini adalah hari yang penuh sukacita dan hari kita bersyukur kepada Tuhan yang memimpin kita melewati sehari demi sehari, sebulan demi sebulan, sehingga tak terasa 6 tahun sudah kita lewati. Tema kita hari ini adalah May your presence go with us. Kiranya bimbingan Tuhan menyertai kami. Saudara sekalian, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kehadiran dan keberadaan kami sampai hari ini membuktikan Engkau masih menyertai kami. Jika Tuhan Engkau tidak menyertai kami, sia-sia segala usaha kami. Dan jika Engkau menyertai kami, maka kami tidak takut apapun yang ada di depan kami dapat mengatasi dan mengalahkannya. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi kami merendahkan hati kami ingin belajar firman-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membuka Keluaran pasal 33. Perjanjian Lama, Keluaran pasal 33, ayat 15 sampai kepada ayat 16. Keluaran pasal 33, ayat ke-15 sampai ayat ke-16, ini adalah sebuah doa dari Musa kepada Tuhan. Ya. Saya akan bacakan saudara sekalian, Keluaran pasal 33, ayat 15 sampai 16, demikian kata Alkitab. Saya baca dari Alkitab TB2, terjemahan baru versi 2. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau bukan Tuhan Engkau sendiri yang berjalan beserta kami, jangan bawa kami pergi dari sini. Lalu bagaimana orang akan tahu bahwa aku telah mendapat kemurahan hati-Mu, aku dan umat-Mu ini? Bukankah karena Engkau berjalan beserta kami, sehingga kami, aku dan umat-Mu dikhususkan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, pada satu waktu di sebuah negara ada sebuah sayembara dengan pertanyaan seperti ini. Kalau mau maju yang mana ya? Oke, yang maju, oke. Ya, yang maju bawah ya.
Oke, ya makasih. Ada sebuah sayembara, pertanyaannya, perjalanan apakah yang paling menyenangkan? Kalau saudara ikut sayembara ini, saudara akan menjawab apa saudara sekalian? Ada yang menjawab pertanyaan perjalanan ke surga. Ya. Ini jawaban orang yang sudah putus asa. Ingin cepat ke surga saudara sekalian ya. Ada yang menjawab pertanyaan honeymoon. Ada yang menjawab pertanyaan ke Singapura. Nggak ada yang jawab pertanyaan ke Ethiopia. Akhirnya pemenangnya, saudara sekalian, pemenangnya adalah perjalanan yang paling menyenangkan, tidak tergantung kemana seseorang pergi. Tidak tergantung berapa lama perjalanan seseorang. Tidak tergantung dia ke sana naik kendaraan apa. Tapi perjalanan yang paling menyenangkan adalah perjalanan yang tergantung dengan siapa saudara melakukan perjalanan. Karena ketika saudara melakukan perjalanan dengan orang yang dikasihi, berapapun jauh dan berapapun sulitnya perjalanan itu akan menyenangkan dan indah. Ya betul ya, bagi orang yang kalau lagi pacaran, ya pesawat delay malah senang saudara sekalian. Kenapa? Karena bisa lebih lama dengan pacarnya. Saudara, ilustrasi di atas menolong kita memahami doa Musa pada hari ini. Hari ini kita membaca Musa berdoa, jika bukan Tuhan engkau sendiri yang berjalan bersama kami, jangan bawa kami pergi dari sini. Dengan kata lain, jika bukan Allah yang menyertai kami tidak mau melakukan perjalanan ini. Saudara sekalian, konteks dari ayat ini adalah Musa dan bangsa Israel berada di padang gurun. Mereka sedang dalam menghadapi sebuah masalah yang besar. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Saudara sekalian, Musa berkata, kalau bukan Tuhan yang memastikan diri berjalan bersama dengan kami berhenti di sini saja. Saudara, kalau kita baca terus ceritanya, kita tahu bahwa Allah memenuhi permintaan Musa dan bangsa Israel sehingga mereka berhasil melanjutkan perjalanan dan masuk ke tanah Kanaan. Dan hari ini sebagai umat Tuhan, GKY GLC, dan sebagai pribadi, kita juga berdoa, memanjatkan doa yang sama kepada Tuhan. Tuhan, jika bukan Engkau, jika bukan Allah sendiri yang berjalan bersama dengan GKY Green Lake City, kami tidak akan mampu melakukan pelayanan kami di depan. Jika bukan Tuhan yang secara pribadi menuntun kami pribadi demi pribadi di dalam menempuh hidup di dalam dunia ini, kami tidak akan mampu melanjutkan perjalanan kami. Saudara, itulah doa kita. Kiranya penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan menyertai perjalanan kami. Saudara sekalian, dari teks kita belajar dua hal yang penting terkait Allah menyertai kita, baik gereja kita maupun pribadi kita dalam menempuh perjalanan di dalam dunia ini. Yang pertama, kita berdoa supaya Allah menyertai kita. Saya bilang next, tolong next ya. Nah saudara sekalian, kita berdoa supaya Allah menyertai kita. Yang pertama saudara sekalian, Allah memiliki syarat untuk menyertai kita. Saya percaya di dalam kehidupan kita, baik kehidupan bergereja dan kehidupan pribadi kita, hal yang paling kita takutkan di dalam dunia ini adalah kalau Allah meninggalkan kita, kalau Allah tidak menyertai kita. Saudara sekalian, gereja tidak usah takut tidak cukup uang, gereja tidak usah takut tidak cukup orang melayani, gereja tidak usah takut kita diserang. Yang kita takutkan cuma satu, kalau Allah tidak menyertai kita, kalau Allah sudah meninggalkan kita. Sebab kalau Allah menyertai kita, maka segala masalah dapat diselesaikan dan segala kebutuhan kita akan dicukupkan. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Satu hal yang harus selalu kita takuti, kalau Allah sudah tidak berkenan kepada kita dan Allah sudah tidak menyertai hidup kita. Saudara, latar belakang dari doa Musa ini adalah ketika itu bangsa Israel berada di padang gurun. Saat itu Musa dipanggil oleh Tuhan menghadap Tuhan di atas gunung Sinai. Ya, saudara, sebagian saudara pernah ke Israel ya. Saudara, kalau ke Israel biasanya kalau dari Mesir katanya ke Israel
ada melewati satu tempat, lalu ada tengah malam naik ke Gunung Sinai. Saudara, saya membayangkan, saya belum pernah ke sana. Kalau saya nggak mau, saudara sekalian, capek ya, karena harus pagi-pagi sekali naik unta ya, menegangkan sampai ke atas Gunung Sinai. Seperti itulah Musa dipanggil ke atas Gunung Sinai. Berapa lama? 40 hari 40 malam Musa tidak turun-turun. Akhirnya bangsa Israel galau di tengah-tengah padang gurun. Kita sudah berada di padang gurun, tidak ada pemimpin, Musa sudah hilang. Akhirnya bangsa Israel, mereka pergi mencari Harun dan berkata, buatkan kami sebuah patung lembu emas, anak lembu emas patung. Dan setelah patung itu jadi, biarlah dia menjadi pemimpin kami melewati padang gurun ini. Next. Nah, saudara sekalian, Israel akhirnya membuat sebuah patung anak lembu emas dan mereka bersama-sama bersuka cita. Alkitab mengatakan mereka mempersembahkan persembahan di depan anak patung lembu emas dan kemudian di sana mereka bersuka cita. Saudara sekalian, waktu Musa turun, Musa mendengar ada puji-pujian, ada heboh, suara sorak-sorai di tengah-tengah bangsa Israel. Musa berkata, itu suara perang, suara sukacita, suara pesta, atau suara apa? Setelah itu Musa melihat, Musa marah sekali karena mereka sudah menyembah berhala. Allah juga marah kepada mereka sehingga pada hari itu Alkitab mencatat ada 3.000 orang dihukum mati oleh Tuhan. Dan setelah itu Allah berkata, sudah cukup, aku tidak mau menyertai kalian lagi. Silakan jalan sendiri, aku tidak mau menyertai kamu lagi. Tapi sebagai bukti tanggung jawabku telah memimpin kamu keluar dari Mesir, maka Allah berkata, aku cukup mengutus 1 malaikat menyertai kamu. Sebenarnya saudara sekalian, kalau Tuhan mengutus malaikat itu sudah lumayan ya. Bahasa Mandarinnya caputuh ya. Coba saudara sekalian, kalau hidupmu dituntun 1 malaikat, nah GLC dituntun oleh 1 malaikat, lumayan saudara sekalian. Tapi Musa dia tidak puas. Dia bilang, Tuhan, Jangan hanya hanya kirim malaikat. Kami ingin Tuhan sendiri, Engkau sendiri yang menuntun kami. Maka Musa memanjatkan doa tadi. Jika bukan Tuhan Engkau yang menyertai kami, jika bukan Tuhan Engkau yang menuntun kami, kami tidak akan jalan. Kami berhenti di sini saja. Dan jangan suruh kami melanjutkan perjalanan. Next. Akhirnya Allah setuju memimpin mereka, tapi dengan 2 syarat. Syarat pertama, mereka harus sepenuh hati setia kepada Tuhan. Mereka tidak boleh lagi menyembah kepada berhala. Mereka tidak boleh bercabang hati. Mereka tidak boleh mengandalkan yang lain selain mengandalkan kepada Tuhan. Yang kedua, mereka harus setia kepada panggilan mereka. Mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka dipanggil keluar dari seluruh bangsa yang di atas bumi ini untuk memberitakan kasih Tuhan dan untuk memperkenalkan Allah kepada seluruh bangsa. Nah, saudara sekalian, pengalaman bangsa Israel di atas menjadi peringatan bagi kita. Saudara sekalian, jangan sampai Allah meninggalkan kita. Jika Allah meninggalkan kita, maka sia-sialah segala usaha pelayanan di dalam gereja kita. Jangan sampai hidupmu tidak berkenan kepada Allah. Jangan sampai hidupmu ditinggal dan dibuang oleh Allah. Karena kalau hidupmu secara pribadi ditinggal oleh Allah, sia-sialah segala usaha yang saudara lakukan dan sia-sialah segala prestasi saudara. Saudara sekalian, kita berdoa seperti Musa. Tuhan, may your presence go with us. Tuhan, kiranya bimbinganmu menyertai kami. Nah, saudara sekalian, ketika kita belajar dari pengalaman bangsa Israel, apa syarat dari Allah menyertai GKY-GLC? Nah, saudara, ada 2 hal. Yang pertama, kita harus sepenuh hati setia kepada Allah. Kita harus sepenuh hati bersandar kepada kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kita. Supaya apapun yang kita lakukan, kita mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian,
kita juga harus bertekad di hadapan Tuhan. Tuhan, GKY GLC ini berdiri untuk memenuhi panggilan Tuhan. Sebagai umat pilihan Tuhan, memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Sekali lagi saudara sekalian, di dalam momen hari ulang tahun gereja, hari ulang tahun gereja biasa dua hal yang kita lakukan. Yang pertama, kita bersuka cita, congratulations, selamat, kita ucapkan selamat. Tapi yang kedua, yang lebih penting, kita bertanya, apa nilai eksistensi gereja kita? Untuk apa GKY GLC ini berdiri? Apakah GLC ini berdiri hanya sekedar untuk menyaingi ya gereja-gereja lain? Oh, gereja itu sudah masuk, gereja itu sudah masuk. Masa GKY belum masuk? Maka dirikanlah GKY GLC. Kalau tujuannya adalah seperti itu, percuma saudara sekalian. GKY GLC didirikan dengan satu tujuan, bersandar kepada Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan. Dan pertanyaan kita di hari ulang tahun ini, apakah kita masih setia kepada panggilan gereja kita? Apakah mimbar gereja kita itu masih mengkhotbahkan kebenaran firman Tuhan? Apakah gereja kita itu masih mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitar? Apakah gereja kita itu masih menolong jemaat mengalami pertumbuhan di dalam iman, di dalam doa, dan di dalam pengajaran dan pelayanan? Apakah gereja kita masih menjadi tempat di mana orang-orang lelah mendapatkan kekuatan, orang sedih mendapat penghiburan, orang yang terluka mendapatkan kesembuhan? Saudara, itu panggilan kita. Kalau Tuhan ingin menyertai kita, kita ingin Tuhan menyertai kita, kita harus setia kepada panggilan Tuhan. Next. Saudara sekalian, sebagian saudara pernah ke Eropa. Saudara, kalau ke Eropa kita melihat banyak sekali gereja-gereja mewah yang kadang-kadang ada yang dibangun di atas 10 tahun, 20 tahun, bahkan ada gereja yang dibangun memakan waktu 200 tahun. Ketika gereja Mekah ini didirikan, gereja ini penuh. Tapi saudara sekalian, seiring perjalanan waktu, gereja-gereja ini menjadi kosong. Sekarang gereja-gereja ini menjadi kosong, banyak yang sudah berubah menjadi museum, berubah menjadi supermarket. Mengapa? Karena Allah meninggalkan mereka. Mereka sudah tidak setia lagi kepada panggilan gereja mereka. Mereka tidak lagi mengkhotbahkan kebenaran dari mimbar. Mereka tidak lagi mengabarkan Injil. Dan mereka tidak lagi menjadi tempat di mana orang menemukan sukacita dari Tuhan. Karena itu sekali lagi ketika hari ini kita berdoa, may your presence go with us. Kiranya kehadiran-Mu Tuhan membimbing kami. Maka kita harus yakin bahwa Allah menyertai kita. Saudara sekalian, iman kita mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah setia. Alkitab mengatakan Allah kita itu adalah Allah yang setia. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Karena itu kita harus yakin sekali Allah berjanji menyertai kita, Allah tidak meninggalkan kita. Tapi yang sering terjadi adalah bukan Allah yang meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan Allah. Bukan gereja-gereja Allah yang meninggalkan gereja-gereja di Eropa, tapi gereja-gereja yang di Eropa yang meninggalkan Allah. Bukan Allah yang meninggalkan GKY GLC, tapi kita takut satu hari GKY GLC meninggalkan Tuhan. Kita tidak lagi setia kepada Tuhan. Kita tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Kita tidak suka berdoa lagi. Kita tidak meminta kehadiran dan bimbingan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mimbar kita dipakai untuk tidak mengkhotbahkan kebenaran lagi. Saudara sekalian, mimbar gereja hari ini menghadapi dua tantangan musuh utama. Yang pertama, mimbar gereja kita itu menghadapi apa yang disebut dengan liberalisme. Liberalisme adalah satu ajaran yang meragukan kebenaran firman Tuhan. Liberalisme adalah ajaran yang meragukan kemahakuasaan Tuhan. Karena itu saudara sekalian jangan heran kalau saudara ke gereja tertentu. Mereka mengatakan Alkitab ini punya kesalahan. Mereka meragukan kebenaran firman Tuhan dan meragukan kemahakuasaan Tuhan. Saudara sekalian, hari ini banyak sekali gereja seperti ini. Jadi bukan Tuhan yang meninggalkan gereja itu. Gereja itu meninggalkan Tuhan. Dan kita berdoa supaya dari mimbar ini kita terus menjadikan Alkitab sebagai pegangan kita. Itu yang kita khotbahkan.
Yang kedua, saudara sekalian, tantangan terbesar dari gereja, mimbar gereja kita hari ini adalah apa yang disebut dengan teologi sukses, teologi makmur, dan teologi berhasil. Yang menjanjikan kenyamanan dan kemewahan hidup yang palsu. Saudara sekalian, hari ini banyak gereja demi meriahnya acara, demi ramainya gereja, demi kehadirannya gereja, atau demi motif ekonomi, tidak lagi berbicara tentang kebenaran. Hari ini banyak gereja yang penting lucu, yang penting menarik, yang penting relevan. Jadi saudara sekalian, gereja-gereja itu ramai sekali. Satu hari saya pergi makan di sebuah tempat, kemudian di samping tempat saya makan ada sebuah gereja. Kemudian lagi saya makan, tiba-tiba orang dari gereja itu bubar. Ramai sekali. Kemudian ada sebagian duduk makan bersama dengan kami. Dan saya dengar mereka cerita, ternyata hari itu kenapa ramai, saudara sekalian. Karena yang berkhotbah pada waktu itu adalah seorang stand up comedian terkenal di Indonesia. Ramai, dan mereka ceritakan itu bukan firman Tuhan, bukan bagaimana firman Tuhan menjamah hidup mereka, mengubah hidup mereka, tapi menceritakan bagaimana lucunya sang komedian itu, dan bagaimana mereka dihibur oleh Tuhan. Saudara sekalian, dua musuh utama gereja kita. Gereja yang pertama adalah liberalisme yang meragukan kebenaran dan kuasa Allah. Yang kedua adalah kesuksesan yang semu, kehidupan kemakmuran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita supaya kita tetap setia kepada panggilan gereja kita. Itu hal yang pertama, yaitu syarat Allah mau menyertai kita. Next, yang kedua. Ketika Allah menyertai kita, maka seharusnya kita tidak perlu takut apapun juga. Karena Alkitab mencatat Allah kita adalah Allah yang adil, Allah kita adalah Allah yang penuh kemurahan, dan Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Kalau Allah itu menyertai kita, maka kita bersama-sama akan memuliakan nama Tuhan. Saudara sekalian, kembali kepada Alkitab. Peristiwa menyembah anak lembu emas menimbulkan kemarahan yang besar dari Allah. Namun ketika Israel bertobat, Allah mengampuni mereka. Jadi saudara sekalian, di sini kita mengenal Allah kita itu adil. Allah itu menghukum orang-orang berdosa. Karena itu saudara sekalian, jangan bermain-main dengan Allah. Dan jangan bermain-main dengan dosa. Saudara tidak bisa berkata, may your presence go with us. Kiranya Tuhan engkau menyertai kami. Tapi ketika kita berkata, Tuhan kiranya engkau menyertai kami, di satu pihak kita hidup di dalam dosa, berkanjang di dalam dosa, menikmati dosa kita akan dihukum oleh Tuhan. Israel berdosa menyembah patung anak lembu emas. Tuhan hancurkan mereka, dalam satu waktu 3.000 orang dibunuh oleh Tuhan. Saudara, jangan main-main dengan Allah kita. Allah kita itu adil, Allah kita itu suci. Tapi di saat yang sama firman Tuhan juga mengatakan Allah kita itu penuh kasih dan kemurahan. Ketika Israel sadar akan dosa mereka, mereka berlutut, mereka sungguh-sungguh bertobat. Dan di dalam kemurahannya Allah mengampuni mereka. Dan Allah berkata, Dia maha kuasa. Dia menyertai dan memimpin umatnya, mengalahkan segala pergumulan di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu saudara sekalian, kalau kita membaca terus kisah bangsa Israel, Allah menyertai mereka sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Bahkan di dalam kesetiaannya Allah memimpin bangsa Israel sampai kepada Israel pada hari ini. Namun saudara sekalian, ketika Allah menyertai bangsa Israel, itu tidak berarti bangsa Israel bebas dari masalah, bebas dari tantangan, dan bebas dari kesulitan. Yang terjadi adalah ketika Allah menyertai bangsa Israel, Allah mengizinkan bangsa Israel mengalami kesulitan, tantangan. Bahkan Allah mengizinkan bangsa Israel menghadapi musuh-musuh yang datang menyerang mereka. Tapi yang menjadi sumber kekuatan bangsa Israel adalah Allah sendiri. Dan di tengah segala ancaman, kesulitan, dan tantangan, Allah memberikan kekuatan kepada mereka. Satu persatu masalah dapat diselesaikan, dan satu persatu musuh dapat dikalahkan.
Saudara sekalian, hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan gereja kita hari ini dan kehidupan pribadi kita. Saudara, kita berkata, Tuhan kiranya Engkau menyertai kami. Itu tidak berarti kalau Tuhan berjanji menyertai kita, maka jalan di depan kita pasti lancar. Maka jangan khawatir, GLC semua pasti lancar. Tidak, saudara sekalian. Tuhan masih mengizinkan GLC akan mengalami kekurangan, akan mengalami kesulitan, akan mengalami tantangan. Tapi di tengah-tengah kesulitan dan tantangan tersebut, Tuhan akan menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Demikian juga di dalam kehidupan pribadi saudara. Ketika saudara berkata, Tuhan bimbinglah hidupku, tuntunlah keluargaku, peganglah tanganku. Benar, Tuhan akan bimbing, tuntun, pegang kehidupan pribadi dan keluarga kita. Tapi itu tidak berarti hidup saudara seperti jalan tol, tidak ada halangan sama sekali. Jalan tol sekarang pun ada macetnya saudara sekalian. Pasti ada kesulitan. Tapi yang berbeda antara kita dengan orang yang tidak percaya. Kita punya Tuhan, kita punya Allah yang Maha Kuasa yang menyertai kita. Karena itu yakinlah Allah menyertai kita. Selama Allah menyertai kita, kita tidak perlu takut. Itulah kuasa penyertaan Allah. Saudara, tantangan apa yang kita hadapi di depan next? Kalau bangsa Israel menghadapi tantangan fisik, padang gurun, musuh yang menyerang, kesulitan air, kesulitan makanan. Yang kita hadapi, GLC hadapi di depan, saudara sekalian, minimal ada 3 yang dapat saya tulis. Yang pertama, tantangan ideologi. Kita menghadapi masa postmodernisme. Masa postmodernisme adalah orang yang sudah tidak percaya kepada kebenaran. Dikatakan tidak ada kebenaran absolut. Apa artinya? Kebenaran Alkitab juga tidak absolut. Oleh sebab itu mereka mengatakan apa yang benar bagi kamu belum tentu benar untuk saya. Dan apa yang benar bagi saya belum tentu benar untuk kamu. Mereka kasih contoh, ya, kue tiaw bagi kamu enak belum tentu enak bagi saya. Bagi saya pecel lebih enak, saudara sekalian. Nah, saudara, itu namanya relativisme. Nah, makan boleh, saudara sekalian, tapi kalau dikaitkan dengan kebenaran di dalam kehidupan, kita harus pegang satu kebenaran absolut di dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan dan Allah sendiri. Saudara sekalian, menghadapi tantangan seperti ini, gereja perlu memikirkan cara untuk menolong orang-orang yang terjebak di dalam paham post atau pasca modernisme ini. Yang kedua disebut dengan agnostisisme. Nah, agnostisisme itu adalah anak daripada apa yang disebut dengan ateisme. Saudara, dari dulu kita tahu apa itu ateisme. Ateisme itu menyangkal keberadaan Tuhan. Kita berkata kepada orang ateis mengatakan, enggak ada, saya tidak percaya kepada Tuhan. Lalu mereka membuktikan Tuhan itu tidak ada. Jadi ateisme itu lebih gampang dihadapi dari agnostisisme. Apa itu agnostisisme? Agnostisisme itu bilang, kamu percaya Tuhan itu urusan kamu, saya tidak percaya Tuhan. Tuhan ada atau Tuhan tidak ada, saya tidak peduli. Nah, saudara, itu lebih susah, ya. Jadi lebih gampang orang mengatakan tidak ada Tuhan. Lalu kita buktikan ada Tuhan. Tapi mereka mengatakan kamu berhasil buktikan Tuhan, itu urusan kamu, ngapain saya dengar, saudara sekalian. Saudara, itu adalah pandangan hidup banyak sekali anak muda pada hari ini. Negara-negara maju mereka percaya kepada, mereka adalah kaum agnostik. Mereka hanya percaya kepada 2 hal. Yang pertama percaya kepada diri sendiri. Yang kedua percaya kepada apa yang masuk akal. Percaya kepada apa yang berfungsi. Saudara, itu tantangan kita. Tantangan di depan kita. Dan bagaimana gereja kita mengandalkan kuasa Tuhan. Menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Yang kedua, kita menghadapi dunia yang moralnya luar biasa jelek. Rusaknya minta ampun. Orang berbohong di depan umum tidak merasa bersalah. Orang tidak takut berdosa. Orang lebih takut tidak masuk televisi dan jadi orang terkenal. Ya, ditangkap, berdosa, berbohong, masuk TV, masih kayak artis. Tidak malu berdosa. Berdosa malah bangga. Saudara, itu dunia kita hari ini. Yang ketiga, kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan. Ekonomi, keluarga, pekerjaan, relasi, belum berbicara tentang ekologi, tentang alam.
Dan tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini, orang yakin dan orang percaya, semakin kita hidup semakin susah. Dan semakin bekerja semakin susah. Ya, saya berbicara dengan banyak orang yang bekerja di dunia bisnis, mereka mengatakan dunia bisnis banyak orang tiarap sekarang. Susah. Saudara, di tengah-tengah kesusahan hidup seperti ini, gereja hadir menjadi terang. Gereja hadir menjadi garam. Jadi ketika kita berdoa, may your presence go with us. Kiranya kehadiran Tuhan menyertai kami. Bukan sebagai kehadiran gereja GLC ini menjadi gagah-gagahan. Menjadi gereja yang hebat. Tidak. Kiranya kehadiran Tuhan bersama dengan kami. Menjadikan GLC sebagai tempat di mana orang-orang yang hidupnya susah mendapatkan kekuatan. Orang-orang tersesat menemukan jalan Tuhan. Dan itu doa kita, saudara sekalian. Dan ketika Tuhan menyertai kita. Ketika kita bersandar kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Saudara sekalian, pengalaman bangsa Israel ketika mereka mengandalkan diri sendiri. Mereka gagal dan mereka dihukum oleh Tuhan. Dan biarlah kita tidak mengulangi lagi kebodohan bangsa Israel. Tapi kita belajar dari kesalahan mereka. Jadi di momen HUT ini, saudara sekalian, kita diingatkan sekali lagi untuk tidak berhenti bersandar kepada Tuhan. Dan seperti saya katakan di atas, salah satu wujud dari bersandarnya kita kepada Tuhan. Baik kehidupan gereja maupun kehidupan pribadi kita. Wujud bersandarnya kita kepada Tuhan adalah kita tidak henti-hentinya berdoa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu gereja yang sehat adalah gereja yang berdoa. Gereja yang berdoa pasti gereja yang sehat. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang berdoa. Orang Kristen yang sehat adalah orang Kristen yang berdoa. Orang Kristen yang mendapat kekuatan adalah orang Kristen yang berdoa. Orang Kristen yang berdoa pasti memiliki kekuatan di dalam kehidupannya. Karena itu saudara sekalian, jangan jemu-jemu berdoa. Dan salah satu indikator gereja kita bersandar kepada Tuhan, mengandalkan kuasa dari Tuhan adalah kita tidak jemu-jemunya berdoa. Saya mengajak saudara untuk berdoa. Doakan diri sendiri, doakan banyak orang pelayanan di dalam gereja. Saya masih ingat ketika saya kuliah teologi ya, saya punya banyak teman dari Korea. Suatu hari satu teman dari Korea tanya kepada saya, kamu di Indonesia gereja kamu besar enggak? Saudara, saya pikir besar enggak ya? Ya waktu itu gereja asal saya itu ya sekitar 2.000 orang jemaatnya. Besar ya saudara sekalian ya. Ya, saya dengan bangga mengatakan, oh gereja saya besar. Lalu dia bilang, oh gereja kamu besar ya. Berapa jemaatnya? 2.000 saya bilang. Saya tanya balik, gereja kamu besar enggak? Kecil katanya. Berapa? Saya pikir 300, 400. Ya cuma 15.000 jemaat saudara sekalian. Itu gereja kecil di Korea saudara sekalian. Saya bertanya, kenapa gereja Korea maju? Gereja Korea maju itu cuma satu kunci, yaitu apa saudara sekalian? Berdoa. Sebagian jemaat pernah ke Korea dan mereka mengatakan jam 4 pagi ketika musim dingin, turun salju, itu adalah masa yang paling enak berada di balik selimut tidur nyenyak. Tapi mereka bersama-sama ke gereja berdoa, memohon Tuhan menyertai mereka. Saudara, itu gelombang kemajuan gereja di Korea. Dan gelombang itu sudah mencapai puncaknya dan sekarang sudah mulai menurun. Kenapa saudara sekalian? Gereja-gereja di Korea sekarang sudah mulai ditinggalkan orang. Bukan karena Tuhan meninggalkan mereka, tapi mereka mulai meninggalkan kehidupan doa mereka. Saudara, doa itu kunci bagi kita untuk mengandalkan kuasa Tuhan. Bukan program, bukan dana. Program memang penting, dana memang penting, gedung memang penting. Tapi sudah tidak, kita persembahkan lutut kita untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Sebagai penutup saudara sekalian, next. Biarlah di dalam hari ulang tahun ke-6 GKY Green Lake City,
kita diingatkan dua hal. Yang pertama, ya kita katakan, may your presence go with us. Kiranya Tuhan bimbinganmu menyertai kami. Kita eksis untuk memenuhi rencana Tuhan bagi kita. Kita mengabarkan kebenaran. Kita mengabarkan Injil. Kita menolong jemaat bertumbuh. Dan kita menjadi tempat di mana orang lemah mendapat kekuatan. Orang sakit mendapat kesembuhan. Orang terluka mendapat penghiburan. Kita akan tetap eksis. Kita akan tetap eksis jika kita terus bersandar kepada Allah. Kita tidak berhenti berdoa. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kiranya apa yang kami panjatkan, doa yang dipanjatkan Musa tidak hanya lahir dari mulut bibir kami, tapi lahir dari bagian terdalam hati kami. Kami ingin Tuhan, kehadiran-Mu nyata di dalam gereja ini. Tuhan, seperti perintah-Mu, kami ingin setia kepada Engkau dan mengandalkan Engkau. Kami ingin menjadi alat, memuliakan nama-Mu, dan menjadi berkat bagi sesama. Dan kami ingin hidup melekat kepada Engkau, melalui doa kami yang tidak putus-putus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Fu Musa dengan firman yang begitu luar biasa, mengingatkan kita kembali bahwa dalam kehidupan kita senantiasa butuh penyertaan Tuhan. Saat ini saudara-saudara sekalian, kita akan disegarkan kembali oleh kesaksian dan pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Herlin. Kami persilakan. Dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku. Bimbingan-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Ada kalanya kita sulit merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Namun jangan pernah berhenti percaya, Tuhan itu ada. Dia selalu hadir di dalam perjalanan kita, di dalam perjalanan gerejanya. Tetap bertahan dan berseru di dalam pengharapan bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku.
kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Tuhan Yesus, pegang tanganku, tuntun langkahku, tetap sertai perjalananku. Perjalanan GKY GLC selama 6 tahun telah tiba di hari ini. Bila melihat ke belakang, melihat apa yang telah dilalui, tentu kita bersyukur karena di sana ada kemurahan Tuhan dan jejak kasih setia-Nya. Dan ketika kita melihat ke depan, dengan mata iman kita melihat di sana ada keindahan. Karena kita percaya kemurahan dan kasih setia Tuhan yang ada di masa lalu terus berlanjut sampai masa kini dan terus sampai di masa yang akan datang. Itulah iman kita, percaya kita bahwa Tuhan di sepanjang perjalanan dari dulu, sekarang dan sampai selamanya akan terus menyertai hidup kita, gereja Tuhan ya. Baik, kita akan nyanyi sama-sama satu lagu menjadi lagu sukacita, syukur dan lagu kemenangan iman buat kita ya. Lebih keras lagi kita boleh bertepuk tangan bersukacita. Keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari karena Yesus menuntun hidupku. Hidup ini sangat indah. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari karena Yesus menuntun hidupku. Kalau suara-suara dunia mengatakan hidup ini makin hari makin susah, makin gelap, tapi suara iman kita mengatakan hidup bersama Yesus makin indah tiap hari ya. Hidup ini tanah indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia.
ku keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus, keindahan di dalam Yesus. Di dalam penyertaannya hidup makin indah. Amin. Terima kasih kepada Ibu Herlin dengan pujian yang sungguh indah mengingatkan kita kembali bahwa hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus segala sesuatu yang indah dapat terjadi. Meskipun badai kehidupan selalu menerpa kita, tapi ingat Tuhan selalu menyertai asal kita mau bersandar padanya. Tetap berdoa dan bersandar pada Tuhan. Setiap hari kita membutuhkan Tuhan lebih dari apapun. Gereja Tuhan pun sama, hanya dapat berdiri dengan kasih dan tuntunan Tuhan. Mari saat ini kita mau membuka hati kita selebar-lebarnya. Biarlah kerinduan kita akan kehadiran Tuhan dalam setiap hidup kita semakin nyata. Dan biarlah kita semakin dikuatkan, diteguhkan, dan diperbaharui. Mari dengan hati yang lembut dan penuh kerinduan akan hadirat Tuhan, kita sama-sama menaikkan pujian yang menjadi doa dan pengakuan kita. Bila Engkau tak besertaku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara-saudara sekalian, amplop persembahan Natal sudah ada di belakang kursi saudara-saudara sekalian. Jika saudara-saudara kalian mempunyai hati yang mempersembahkan untuk persembahan Natal, silakan bisa mengisi amplop ini dan bisa juga dilakukan melalui transfer ke rekening BCA Gereja Kristus Yesus dengan menambahkan angka 25 di akhir nominal yang akan saudara-saudari transfer. Contohnya, ingin transfer Rp100.000, bisa ditambahkan angka 25 di akhir angka Rp100.000, jadi Rp100.025.
Mari sama-sama jemaat kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. If your presence doesn't go with us. If your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Lord, we need you near as we go from here to lead us by your love and grace. May your presence fill us every day. May your spirit lead the way. Lord, to you we call. Let your glory fall, and may your presence go with us. Nyatakan Tuhan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu pada hari ini dengan hati yang bersyukur. Pada hari yang istimewa ini, Engkau kembali mengingatkan kami semua bahwa semua yang gereja kami miliki, pelayanan, pertumbuhan, umat, dan perjalanan selama 6 tahun ini, semuanya adalah anugerah-Mu semata. Terima kasih Tuhan, untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti. Engkau memimpin GKY GLC melewati masa-masa sulit. Hingga hari ini, kami boleh merayakan ulang tahun gereja yang ke-6 dengan sukacita dan pengharapan baru. Saat ini, kami membawa persembahan kami ke hadapan. Kiranya apa yang kami berikan bukan hanya sekedar materi, tetapi sungguh merupakan ucapan syukur kami, ketaatan kami, dan kasih kami kepadamu. Pakailah persembahan ini untuk pekerjaan-Mu, memperluas pelayanan-Mu, dan memuliakan nama-Mu di tengah gereja dan dunia ini. Tuhan berkati setiap tangan yang memberi, juga untuk tangan-tangan yang mungkin belum dapat memberi. Kiranya Tuhan terus mencukupkan segala kebutuhan kami semua dan gereja-Mu, memimpin setiap langkah pelayanan kami ke depan, dan menjadikan GKY GLC gereja yang semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin menjadi terang bagi banyak jiwa. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat akan diberitakan oleh Pendeta So. Shalom, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan di Advent yang ketiga dan juga berbarengan dengan HUT yang ke-6 gereja kita. Kita boleh hadir, kita boleh meresponi undangan Tuhan untuk datang beribadah kepadanya. Tuhan memberkati ibadah kita ya. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Timotius Fu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati juga untuk semua yang mendampinginya, Tuhan berkati. Demikian juga untuk Ibu Herlin Pirena bersama dengan tim Erhu, ya, Ibu Gavrila dan juga Sis Lidiana dan juga tim Harmoni Kuceng GKY GLC, ya, Tuhan berkati, ya, terima kasih. Demikian juga terima kasih kepada tim ibadah, ya, Tuhan berkati. Terima kasih juga kepada panitia HUT yang ke-6, ya, Tuhan juga berkati. Terima kasih kepada para undangan dan juga seluruh jemaat Tuhan ya yang sudah hadir. Dan yang terakhir ya, tetapi bukan berarti yang tidak penting, yaitu terima kasih kepada Majelis GKY Puri Indah dan juga kepada Sinode GKY. Ya, Tuhan memberkati. Ya, tepuk tangan untuk semuanya, saudara. Ya, terima kasih untuk semuanya ya.
Baik saudara, apakah ada di antara saudara di dalam ibadah ini yang baru pertama kali hadir? Kami akan menyambut dengan penuh sukacita, baik yang di sini maupun juga yang di bawah. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Silahkan saudara mengangkat tangannya. Oh iya, selamat datang kepada saudara yang ada di bawah ya. Kepada saudara yang baru pertama kali datang, kami ucapkan ya, jikalau saudara belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami mengundang saudara untuk mengikuti ibadah pada ibadah selanjutnya ya. Tuhan berkati, welcome ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya warta hanya 2 saja saudara karena waktu. Yang pertama saudara, jangan lupa tanggal 24 Desember Pendeta Freddy Lai akan menyampaikan firman Tuhan ya pada tanggal 24 jam 6 sore saudara ya. Dan kemudian pada tanggal 25 Desember ya Pendeta Paulus Kurnia ya akan menyampaikan firman Tuhan, hanya 1 kali kebaktian juga jam 10. Dan kemudian saudara, kita akan mendengarkan ucapan selamat ya dari Ketua Sinode GKY. Silakan diputar videonya. Shalom GKY Green Lake City. Selamat merayakan hari jadi keberadaan GKY di GLC ini. Jangan lupa, mengapa berdiri GKY di tempat ini? Untuk menjalankan amanat agung Tuhan. Saya bacakan kembali Matius 28, 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bila kiranya keberadaan GKY GLC ini betul-betul merupakan satu gereja yang pergi mengabarkan Injil di sekitar daerah sini, supaya banyak orang-orang yang akhirnya menjadi percaya Yesus dan memberi diri mereka dibaptis. Yang kedua, ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan bila kiranya keberadaan GKY GLC ini betul-betul menjadi suatu tempat di mana orang-orang yang sudah percaya bergereja, dibina, diajar tentang perintah Yesus, dan bukan hanya diajar tetapi juga didampingi untuk menjadi pelaku ajaran Yesus itu, sehingga kehidupan mereka menjadi serupa Kristus dan memuliakan Kristus. Sekali lagi, mewakili Badan Pengurus Majelis Sinode, saya mengucapkan hari jadi kepada GKY GLC. Tuhan berkati. Sekali lagi terima kasih kepada Sinode GKY ya, Tuhan juga memberkati. Saudara, masih ada waktu sedikit lagi saudara ya. Oleh sebab itu saudara, dalam waktu yang singkat ini kita akan sama-sama merayakan pemotongan kue ya. Oleh sebab itu nanti nama-nama yang akan saya sebutkan tolong maju ke depan saudara. Yaitu Pendeta Timotius Fu, kemudian Pak Tommy Suhardi selaku ketua dan juga mewakili jemaat ya, dan juga kedua hamba Tuhan yang lain, Guru Injil Basani, Guru Injil Tegar, Ibu Susi dan juga Ibu Sakura yang mewakili BPP. Silakan maju ya. Dan kemudian saudara, kita menyanyikan satu pujian 1 kali saja saudara karena waktu yang singkat, yaitu Selamat Ulang Tahun ya. Ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Ucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. GKY GLC
Kami Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. GKY GLC, selamat ulang tahun. Ya, saudara, nanti kita akan meniup, saudara, aba-aba 1, 2, 3 begitu ya. Oke. Silakan semuanya di sekitar sini. Di sekitar ya, kita saja ya. Saudara aba-aba ya. Saudara aba-aba ya, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan, selamat ulang tahun. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Mari kita akan sama-sama berdoa dan nanti berkat akan disampaikan oleh Pendeta Timotius Wu. Mari kita berdoa. Tuhan, jikalau kami mencoba untuk berhenti sejenak pada saat ini dan menoleh ke belakang 6 tahun yang lalu ya Tuhan, kami akan dibuat berdecak kagum dengan cara Tuhan memimpin, menolong, dan menyertai. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memakai orang-orang atau sekelompok orang di masa yang lalu. Tuhan sudah memakai majelis GKY Puri Indah ya Tuhan, untuk kemudian menggagas, untuk kemudian memikirkan, merencanakan, membuka di wilayah ini ya Tuhan ada satu gereja. Dan kemudian ya Tuhan, setelah mereka berdoa, setelah mereka bergumul, setelah mereka kemudian memutuskan, akhirnya ya Tuhan Majelis GKY Puri ya Tuhan memutuskan, dan akhirnya terjadilah gereja di tempat ini. Dan selama 6 tahun ya Tuhan, Engkau sudah menolong, Engkau sudah menyertai. Biarlah kiranya Tuhan terus menolong dan menyertai. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Kalau Tuhan sudah menolong kami sampai saat ini, Engkau pun akan melanjutkan pertolongan-Mu pada masa yang akan datang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah seruan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Saudara sekalian, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk, saat teduh, kebaktian selesai, dan nanti setelah saat teduh, saudara saling bersalaman, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-6.